Selingkuh itu karena apa toh? Kurang diperhatikan. Ketika mereka kurang diperhatikan, ada orang lain yang memperhatikan, masuk dia. Kita masih ada komunikasi lah Pak ya. Harus. Iya. Bukan Jadi masih kayak- ada, tapi harus. Dalam kondisi seperti itu ya, yang paling krusial itu bukan soal berapa lama ketemunya. Bukan berapa lama ketemunya, tapi apakah kita masih merasa diperhatikan. Saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi di podcast Cerita Sore. Dan pada sore hari ini kita akan membahas dari cinta hingga cita-cita. Saudaraku, di episode kali ini kita akan berbincang tentang kehidupan rumah tangga yang nyata, tentang kerja waktu yang terbatas, tentang menjadi pasangan, dan tentang menjadi orang tua. Banyak dari kita menjalani pernikahan bukan dalam kondisi yang ideal. Jam kerja berbeda, waktu bertemu pun juga terbatas, dan energi pun sering terkuras. Tapi justru dari situ kita belajar bahwa bagaimana tentang saling memahami, saling hadir, dan saling bersyukur. Bukan untuk mengeluh, tetapi untuk melihat lebih dalam makna di balik peran yang kita jalani. Karena keluarga bukan soal sempurna, tapi soal bertumbuh bersama. Saudaraku, marilah kita mulai perbincangan ini dengan hati yang terbuka bersama tamu kita, Mbak Sinta. Halo Mbak Sinta, apa kabar? Halo Pak, selamat sore. Terima kasih Pak sudah mengizinkan saya untuk hadir di sini. Oke. Sekedar ya cerita-cerita ya Pak ya. Curhat lah. Sebenarnya kenalin ya Pak, nama saya itu Sinta Romana Dewi. Yeah. Alhamdulillah saya itu seorang istri Pak. Ya. Alhamdulillah juga saya seorang ibu dari 2 anak laki-laki Pak. Jadi saya paling cantik Pak nih di keluarga saya nih Pak. Nah kebetulan itu saya itu juga working mom. Saya itu kerja Pak. Nah suami saya juga kerja. Mungkin kayak sama kali sama pasangan-pasangan yang lain Ya. yang kerja. Tapi yang membedakan saya dan suami saya itu kita beda shift Pak kerjanya. Gitu. Jadi bukan hanya yang seminggu 2 minggu itu enggak. Kita Pagi tuh dan tiap malam. hari. Iya. Pagi itu adalah jatah saya untuk kerja. Sedangkan suami saya itu ada di shift sore sampai malam. Jadi kita tuh jarang sekali buat ketemu Pak. Setiap hari malam. Setiap hari. Tugasnya malam terus. Jadi kayak jarang sekali kita ketemu Pak. Pulangnya pagi. Enggak sih Pak, paling tengah malam. Oh, tengah malam. Ya Paling waktunya malam tidur ya. Iya. Jadi ketemunya tuh paling di pagi hari kalau saya mau berangkat kerja, sama tengah malam itu Pak kalau suami saya pulang. Baru ketemu. Gitu Pak. Jadi kayak jarang sekali untuk kayak komunikasi tuh kayak ya sedikit lah Pak. Tapi alhamdulillahnya kalau minggu tuh kita sama-sama libur. Oke, gitu. oke. Nah ini tuh saya mau sharing ya Pak ya. Silakan. Tanya-tanya ya Pak Oke, ya. oke. Jadi kayak menurut Bapak tuh gimana kayak sebaiknya cara menjaga kedekatan emosional gitu Pak antara saya dan suami saya dengan kondisi seperti ini gitu Pak. Oke, Mbak Sinta. Hal ini ya sebenarnya realita banyak pasangan sekarang ya. Iya betul. Ya, realitanya begitulah. Iyalah. Ya. Saya kok lebih setuju laki-laki dan perempuan itu sama-sama bekerja. Iya. Karena siapa tahu ya. Iya, kan kita nggak ada yang tahu ya Pak ya. Makanya amit-amit Makanya kalau kayak ada sesuatu, amit-amit. semoga tidak ada apa-apa. Jadi hidup Anda itu sudah tidak 84 lagi. 84 itu apa? Masuk jam 8, pulang jam 4. Jam 8 masuk, jam 4 pulang, tapi sebentar lagi mungkin kamu pulang, suamimu pergi. Iya, kita tuh kayak marahan ya Pak jadinya ya Pak. Jadi saat saya bilang saya mau pulang nih gitu, nanti suami saya bilang ini saya mau berangkat kerja. Jadi kita kayak marahan gitu Pak. Iya, sudah bukan 84 lagi, 8-4, tapi shift-shiftan. Iya Ya kan itu. betul. Ya, oke, tadi berangkat, Anda berangkat pas Anda pulang, suamimu berangkat Iya dan sebaliknya ya. Iya. Ketemunya cuma Di pagi kadang-kadang hari sisa kopi hari. Ketemunya sisa kopi di meja. Iya.
suami saya habis minum kopi ini. Iya. Itu kan ya, kadang-kadang gitu ya. Ribet Oke. ngomongnya itu. Nah, gini Mbak Sinta. Kita ngomongnya positif saja. Iya. Ya, kalau ada ngomongnya mengeluh nanti sakit lama-lama. Iya betul Pak. Ya, menurut saya begini. Dalam kondisi seperti itu ya, yang paling krusial itu bukan soal berapa lama ketemunya. Bukan berapa lama ketemunya, tapi apakah kita masih merasa diperhatikan. Iya. Ya, Iya. banyak pasangan yang setiap hari ketemu, tapi ketika ketemu, kita itu tidak diperhatikan. Contohnya, ketemu, hai Sinta, bla bla bla, dah bentar buka HP, Iya. gawe. Iya betul. Sendiri-sendiri, kamu juga Iya. buka HP, suaminya juga buka HP. Iya. Yang diperhatikan siapa sih gitu. Nah ini, Iya. yang penting ya, sekali lagi, bukan berapa lama ketemunya, tapi apakah kita masih diperhatikan. Itu yang lebih penting bagi saya, ya. Iya. Karena rasa dekat itu bukan soal fisik yang suka ketemu, tapi soal rasa, Hati ya Pak. hati. Aku masih kepikiran nggak sama kamu gitu, ya. Kalau sudah tidak ada kepikiran, sudah tidak diperhatikan, ya kelihatannya ketemu tapi sepi, Kayak jauh Hambar. ya Pak. Hambar. kan gitu dah? Iya. Ya. Nah, dalam hal ini hal-hal kecil itu justru jadi penentu. Misalnya chat yang singkat tapi yang tulus, misalnya Iya. gitu ya. Walaupun ketemu udah ketemu, yang tulus. Mas capek ya, misalnya begitu, atau sebaliknya dan sebagainya. Itu tulus yang seperti itu, Iya. ya. Iya. Atau Ya meras- alhamdulillah sih ini Pak. Kita masih ada komunikasi lah Pak ya. harus. Iya. Bukan Jadi masih kayak- ada tapi harus. Iya, alhamdulillah sih saya dan suami saya itu masih kooperatif gitu Pak. Kita masih saling berkabar. Tuh, karena kan kalau posisinya siang tuh kan memang jatahnya suami saya istirahat ya Pak. Ya. Sedangkan saya tuh kerja. Begitu juga kan sebaliknya. Kalau malam itu kan jatah saya untuk tidur nih Pak. Ya. Nah suami saya kerja. Tapi Ya. di sela-sela itu sih alhamdulillah masih ada komunikasi Pak. Bagus. Jadi masih berkabar lah gitu. Ya walaupun nggak semua mungkin suami bisa ya. Tapi alhamdulillah Ya. sih suami saya masih mau Pak berkabar sama saya. Ya. Gitu. Kamu bisa ngechat tuh, Mas aku sebetulnya capek tapi aku ingin bercerita. Nah itu kan sesuatu ya. Ya Iya. nanti kalau pulang dan sebagainya itu. Tapi kalau ketemu ya barangkali 10 sampai 30 menit misalnya gitu ya. Diusahakan benar-benar hadir. Maksudnya hadir itu apa? Hadir itu Ya ketemu, ya ngomong, ya apapun gitu ya. HP-nya ditaruh. Kalau ketemu jangan bawa HP. HP-nya ditaruh. saling ngobrol gitu Saling ya, Pak. ngobrol. Saling cerita tadi peristiwa hari ini apa yang menarik dan sebagainya yang seperti itu ya. Iya. Mata ketemu mata, jangan mata ketemu Handphone. ya. Iya. Harus itu ya. Dengerin apa yang katakan suami, nggak usah nyela dulu. Sebaliknya ini penting. Hal-hal yang kecilnya perlu diperhatikan ya. Dengerin apa yang dia katakan, mau cerita. Yang penting kan kamu cerita itu butuh didengarkan, nggak butuh solusi. Bener Iya. nggak? Yang penting kayak didengerin gitu tuh Pak. Dia cuma Didengerin. bilang iya kita udah seneng ya Pak ya. Iya, sudah seneng yang seperti itu. Tapi mata ketemu mata. Ya, Iya. usahakan seperti itu. Itu sudah menyenangkan itu, ya. Sudah merasa dianggap Diperhatikan. lah. Iya. Itu loh. Sudah merasa diperhatikan. Nah, yang sering kejadian menurut saya itu bukan karena pasangannya cuek, tapi capek dan beda ritme. Iya. Ya, Iya itu yang capek dan sangat beda ritmenya, gitu ya. Yang satu pengen cerita, betul. tapi yang satu butuh diam. Itu kadang-kadang satunya butuh cerita, satunya butuh diam. Ya kadang-kadang begini, sudah kerja seharian bising dan sebagainya. Aku pengen capek lah, pengen diam gitu loh. Tapi yang satunya butuh cerita. Iya. Ya itu nggak ketemu. Ya, Betul. nah itu kalau nggak saling peka, tidak saling peka antara suami dan istri itu gampang sekali disalahartikan. Misalnya, kamu berubah ya? Kok Oh, kamu sering sekarang sekali itu Pak, berubah? apalagi wanita ya Pak ya. Iya. Sensitif sekali itu Pak. Kok kamu nggak peduli sih sama aku? Nah itu loh. Betul sekali itu Pak. Kalau itu nggak peka akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Ya. Kadang-kadang suami itu
butuh diam, tapi kamu gitu loh. Relate sekali Nah itu. itu perlu diperhatikan. Ya, Harusnya suami istri yang datang ke sini nih. harusnya ya Pak ya. Ya, padahal ya Cinta, kadang masalahnya itu bukan rasa sayangnya berkurang, bukan rasa sayangnya berkurang, tapi cara menunjukkan yang nggak ketemu itu loh. Cara nunjuknya yang nggak ketemu itu loh. Maksudnya begini, sebetulnya aku nggak ngomong sama kamu bukan rasa sayang gitu loh. Tapi cara nunjuknya yang nggak ketemu itu gimana supaya kita itu bisa berkomunikasi dengan baik walaupun jarang ketemu. Iya. Jadi kayak komunikasi yang sehat aja gitu Iya, ya Pak komunikasi yang sehat. Iya, betul. Gitu loh. Ya, coba dibangun itu. Karena yang datang ke sini kamu nanti coba bercerita apa yang kita bicarakan hari ini ya, supaya ada kebulatan tekad untuk bersama. Gitu loh. Pak ya. Nah itu Pak lagi Pak, gimana cara menyepakati peran kita gitu Pak? Jadi nggak hanya peran kita sebagai suami istri, tapi juga peran kita sebagai orang tua. Karena kan kita masih ada anak ya Pak, 2 ya Pak. Jadi kayak butuh perhatian juga kan Pak. Sedangkan mereka tuh kan ada figur ayah sama ibu tuh nggak ada dalam waktu yang bersamaan kan, setiap harinya gitu. Jadi kalau pagi mereka kayak punya ayah aja nih, kalau malam tuh punya ibu aja gitu. Ya. Nah gimana cara menyepakati peran kita masing-masing gitu sebagai suami istri, sebagai ayah dan ibu gitu. Gimana Nah gitu, Pak, sebelum caranya? saya jawab itu ya, coba saya lanjut ya yang tadi saya masih Boleh. ada satu hal yang masih belum saya sampaikan. Oh iya apa itu Pak? Ini buat Cinta ini penting banget ya, bahwa kedekatan itu perlu dijaga. Nggak bisa nunjuk pas waktu luang. Nggak bisa nunjuk waktu luang ya, karena waktu luang itu jarang datang. Datangnya cuma hari Minggu. Iya betul Pak, Nah. hari Minggu sama-sama luangnya. Justru di sela-sela capek itulah, kamu juga capek, suamimu juga bisa capek loh. Sangat Sama-sama capek, kan. karena kerja Ya. malam kan capek ya Pak. Justru di sela-sela capek itu kehadiran kecil tapi konsisten jadi sangat berarti. Ya, ketika kamu capek, kamu disapa suamimu. Ya, Iya. ya, Iya Pak. bla 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 bla. Hanya semenit saja lah. Itu sudah cukup melegakan, Iya. merasa diperhatikan, ya, merasa Jadi semangat disayang, lagi, di situ disayang gitu ya, Iya, Pak. gitu loh. Dan menurut saya lagi menarik kalau dibahas lebih jauh. Gini, sejauh mana sih kita mau belajar bahasa cinta pasangan itu ya? Dan sejauh mana kita mau jujur soal kebutuhan emosional kita masing-masing. Ya, setiap orang punya kebutuhan emosional masing-masing. Iya punya Ya, sendiri-sendiri. dibicarakan masalah itu. Aku tuh butuhnya seperti ini loh, dan sebagainya. Kan masih harus keterbukaan itu pasti harus ada. Iya sih Ya. Pak. Iya. Ajari mereka jangan capek ya bilang capek, baru nggak capek ya apa sih? Ya, yang harus diutarakan itu harus keterbukaan. Nah, menjawab pertanyaanmu tadi Iya. yang kedua, Iya. itu masalah peran Iya, antara peran. ayah dan ibu ya. Betul, sama suami istri mungkin Ya, ya. Tidak hanya ya. soal suami istri, tapi sama anak-anak juga Ya. gitu. Jadi kayak peran dan tanggung jawab kita tuh harus seperti apa Ya, sama anak-anak gitu, oke. Pak. Tanggung jawab itu menurut saya itu bukan atau apa tidak apa namanya pembagian tugas ya. Itu bukan 50% kamu 50% suami, itu nggak bisa dihitung kayak seperti itu. Bukan seperti matematika karena berdua kamu separuh saya separuh tanggung jawabnya. Iya. Nggak bisa seperti itu. Ya, itu di atas kertas itu bisa ditulis demikian, tapi menurut saya harus adil di hati. Iya. Karena Harus kan adil takutnya di hati. kayak merasa aku lo udah kerja, udah ngurusin rumah gitu kan Pak. Iya. Mesti ada rasa iri itu Pak, pasti kan. Nah gimana caranya buat menyikapi itu gitu loh Pak? Ya karena begini ya, karena dalam hidup yang nyata, kenyataannya, ritme kerjanya dan jam Berbeda. kerjanya kan berbeda. Iya betul Pak. Nah pembagian yang, jangan membuat pembagian kerja yang kaku. Pembagian kerja yang kaku itu justru sering bikin Cekcok. capek dan iri. Iya betul. Ya, kamu kan suka iri. Kamu kan nggak ngurusi yang ini kamu cuma. Gini tok Ya, pasti kayak gitu ya Pak. Nah,
Dari itu yang perlu disepakati pertama kali itu sebenarnya bukan siapa ngapain, tapi siapa lagi kuat dan siapa yang lagi lelah. Nah, bukan kamu ini, saya ini, tidak. Ya, tapi siapa yang lagi kuat dan siapa yang lagi lelah. Yang kuat ya, oke nggak apa-apa kerjakan. Tapi kalau lemah ya, tolong sih aku baru sakit. Tolong lagi aku lagi bad mood misalnya, lagi lelah misalnya begitu. Ya salah satu lah itu. Harus ada kesepakatan. Sepakatannya dengan hati. Itu namanya cinta kok. Anak itu kita lahirkan dari buah cinta kan. Iya. Mereka Kalau hadirkan karena kita ya Pak ya. Kalau keinginan sudah kita. diparingi sama Gusti Allah, itu juga kita bertanggung jawab lah. Iya betul. Karena mengasuh anak itu ibadah. Ibadah Pak. Ya. Iya betul. Ibadah kok dibagi-bagi nggak bisa kan. Gitu loh ya. Buatnya bareng loh Pak ya. Lah, kan udah kesepakatan. Iya. Kesepakatan apa? Kan kamu sudah tahu resikonya. Oh saya menikah, nanti kalau menikah itu kalau saya punya anak itu pasti ribet. Ya? Iya. Ya kan harusnya sudah siap mental itu situ. Iya harusnya Pak. Harusnya bersyukur diparingi. Iya. Ya kan gitu kan? Iya. Nah, oke. Nah, itu loh. Ini memang bagi pasangan muda yang sudah punya anak ini penting banget ngobrol secara berkala. Maksudnya apa? Bukan nunggu meledaknya dulu, ya. Iya. Jangan tunggu meledak. Nanti kalau sudah meledak jadi lebih panjang gitu. Iya. Ya. Makin berat Tapi ya Pak. check-in-nya apa? Kamu lagi capek enggak? Misalnya gitu loh. Aku lagi butuh bantuan dari bagian yang mana ya, misalnya begitu ya. Aku butuh butuh bantuanmu loh gitu loh. Ngomong aja yang seperti itu. Ya, harus terbuka. Iya, karena apa? Ke komunikasi ya Pak ya. Iya, karena apa? Masalahnya itu sering muncul karena tugasnya berat. Tapi karena merasa bekerja sendirian dan nggak dilihat kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang suami kan tidak melihat apa yang dikerjakan istri. Iya betul. Yang namanya cuci-cuci kemudian asah-asah membersihkan itu pun dia kerja. Belum lagi bersihin rumah, ngepel misalnya dan sebagainya itu. Kadang-kadang suami nggak melihat itu. Itu kalau coba suami suruh ngerjakan seperti itu pasti nggak sudah mau. mengeluh Pak. Sudah mengeluh seperti itu. Ya kadang-kadang apa yang kamu kerjakan itu tidak dilihat. Padahal itu juga kerja. Jadi perannya sebagai istri dan perannya sebagai ibu dan perannya sebagai ART, asisten rumah tangga. Pekerjaan seumur hidup. Iya. Ibu, ya, istri, juga pekerja karena kamu juga kerja di perusahaan, di kantor. Yang ketiga asisten rumah tangga. Kan jabatanmu 4. Masya Allah ya Pak. Ya. Iya. Ya, kadang-kadang suami mbak melihat. Nah, padahal kadang pasangan itu mau bantu tapi nggak tahu harus mulai dari apa, mana. Karena tidak ada kayak komunikasi mungkin. Nah, gitu. harusnya ngomong. Harusnya Aku punya kelemahannya di sini, sehingga nggak terjadi konflik, gitu ya. Iya. Jadi menurut saya bahwa rumah tangga itu bukan sistem pembagian tugas, bukan, tapi kerja tim yang dinamis. Itu satu teamwork gitu, satu kerjasama yang dinamis. Ada fase-fase tertentu yang lebih dominan, ya, tapi ada fase yang saling menarik satu dengan yang lain, gitu loh ya. Nah, yang penting ada komunikasi dan pengakuan. Itu yang penting. Harusnya. Ada komunikasi dan pengakuan bahwa aku lihat kamu berusaha. Jangan dianggap itu bukan usaha kamu sih gitu. Ya. Iya. Dan perlu dibahas lanjut Sinta. Ya, bagaimana caranya membangun kebiasaan ngobrol. Jujur saat lelah, ngomong jujur. Tanpa merasa bersalah atau dianggap kalau nanti saya ngomong lelah itu artinya tidak berkontribusi. Iya. Ya, aku mengeluh kemudian aku cengeng dan sebagainya gitu ya. Itu harus dibangun komunikasinya itu ya. Membangun kebiasaan ngobrol jujur saat lelah. Iya Pak. Ya. Tapi mungkin kalau kita ngobrol tuh malah kadang nggak ngobrol secara kayak
dalam gitu malah enggak sih Pak. Lebih ke guyon aja sih. Karena kan kita jarang ketemu ya, jadi kayak lebih banyak bercanda gitu. Ya, tapi pada suatu saat ini kan hal yang prinsip ya, Mm-mm. supaya tidak terjadi Konflik. ketimpangan di dalam keluarga itu. Iya. Kamu harus ngomong sebenarnya seperti itu supaya suami kadang-kadang juga nggak tahu apa yang menjadi keluhanmu. Tiba-tiba marah aja ya Pak. Nah, begitu. Kadang-kadang kamu kecapean sudah tambah ini, tambah itu dan sebagainya jadinya marah. Iya. Jadi kadang-kadang Salah paham biasanya Pak. suaminya Apa Pak? bingung juga. Iya. Kok marah apa sih gitu aja Iya. kok marah gitu loh. Iya. Kok sensitif banget sih kamu gitu. Ya, udah Iya. capek kok suaminya leda-ledi dan sebagainya gitu nanti jadi marah kamu. Ya, Iya, karena memang ya itu mungkin tidak disampaikan mungkin ya ya Pak ya. harus Jadi kayak disampaikan. salah paham gitu Ya, seringnya. disampaikan. Aku juga bisa lelah. Aku butuh istirahat dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, untuk kan kita jadi orang tua ini Pak kan mereka bukan tidak mendapatkan ya. Figur ayah sama ibu kan tidak ada dalam waktu yang bersamaan. Ya. Nah, gimana kayak konsisten kita dalam pola asuh anak gitu. Biar Oke. anak tuh kayak ngerasa nyaman, aman gitu kan Pak. Terus bahagialah gitu. Nggak kehilangan gitu loh Pak. Jadi kan kalau pagi hanya ada ayah, malam ada ibu gitu. Nggak ngerasa kayak gitu loh Pak. Buat anak. Ya. Nah kita tuh harus kayak apa gitu. Oke, menurut saya ya Sinta Iya. ya, menurut saya ya. Orang lain mungkin beda. Iya, tiap orang beda-beda ya Pak. Anak itu karena sudah terbiasa hidup seperti itu, sebetulnya tidak selalu menuntut ayah dan ibu itu hadir bersama setiap hari. Karena sudah terbiasa seperti Iya. itu, ya. Yang lebih dibutuhkan anak itu adalah apa? Rasa aman. Iya aman. Walaupun ada ayah dan ibu itu, wah ada yang melindungi. Ya, ada yang melindungi. Rasa bahwa hidupnya itu berjalan dengan pola yang jelas. Maksudnya berjalan dengan pola yang jelas itu apa? Saya kalau gini salah enggak ya? Kalau kayak gini nanti dimarahin enggak ya gitu. Anak itu takut. Takut kalau Iya. dimarahin, takut kalau salah. Iya betul. Nah, supaya ada kesamaan bahasa antara ayah dan ibu itu, bagaimana menciptakan rasa aman Iya. si anak itu, Iya. dan hidupnya itu berjalan dengan pola yang jelas. Ya, aku kalau begini bener, kalau ini dimarahin ibu enggak, kalau dimarahin ayah enggak gitu. Iya. Jadi mereka nyaman. Ketika rasa aman dan nyaman itu ada di benak mereka, di hati mereka, itu enggak masalah kok. Kalau hari ini yang ada ayah Ayah aja. dan besok yang ada ibu, itu tidak masalah. Yang penting cara kalian bicara ke anak itu sama. Aturannya sama dan tidak berubah-ubah. Dan sikapmu terhadap anakmu dan ayahnya itu konsisten. Ya, jangan ayah boleh, ibu nggak boleh. Ya, Iya. itu bingung anak. Walaupun nggak, nah nanti kalau mau begini, dia sudah tahu kalau sama ayahnya pasti nggak boleh. Kalau sama ibunya boleh gitu Ya ya, Pak. udah, nggak ngomong sama ayahnya. Nanti nunggu ibunya yang datang saja, baru ngomong ibunya. Itu jangan, ya seperti itu. Jadi Biasanya satu gitu. bahasa yang konsisten gitu loh. Iya. Biasanya emang kayak gitu ya Pak. Kalau salah satu boleh, kadang ya namanya ibu-ibu gitu Pak. Kadang kasihan gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kita kayak nggak konsisten gitu pola Iya, itu asuhnya. jangan yang seperti itu. Itu belum lagi kalau kakek dan neneknya Itu. datang. Iya. Itu kalau kakeknya dan neneknya datang apapun ya. Iya. Ibu bapaknya melarang, kayak nanya iya. Gitu. Iya pasti begitu. Nanti begitu karena nenek itu paling tidak pernah sampai hati kepada cucunya kalau Iya. minta sesuatu atau Iya betul pasti Pak. dikabulkan. Iya, lebih sayang cucunya daripada anaknya gitu Pak. Betul. Saya juga punya cucu. Aduh. Pasti selalu membela cucunya ya Pak ya. Iyalah. Dimarahin aja kita yang dimarahin Pak. Betul. Tapi kalau anak dimarahin tuh ibunya pasti nggak boleh. Jangan marahin anak saya, boleh yang Iya. boleh itu cuma saya. Ya, gitu. Iya. Jadi sekali lagi konsisten. Anak bapak sama ibu itu sama. Iya. Jadi mereka kan bingung seperti itu. Dengan demikian mereka bapak sama ibu sama sehingga masuk pagi dan masuk malam pun sama. Udah terbiasa Sudah ya. terbiasa yang seperti itu. Karena kan ya itu Pak, kan kalau hari Minggu kan kita juga sama-sama hadir. Iya. Nah, hari Minggu tuh pasti
waktunya untuk kita lah gitu, untuk keluarga, sekedar kayak main lah Pak gitu. Betul. Biar mereka tuh nggak kehilangan, bukan kehilangan ya, kayak dapet lah kasih sayang juga kan Ya, sama-sama gitu. jadi kalau kalian itu konsisten, anak itu akan merasa tenang. Dan Nyaman. kalau dia tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dia pasti nyaman di situ. Dia juga akan merasa aman kalau tahu akan tetap diperhatikan. Siapapun yang sedang menemaninya, baik itu ayah maupun ibunya. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi ketika orang tua itu juga maksud saya kehadiran orang tua itu juga tidak selalu harus secara fisik. Ya. Iya. Kadang ayah tidak di rumah tapi menyempatkan telepon sama anaknya, walaupun tidak hadir Pasti. sih. Ibu lelah tapi tetap mendengarkan cerita anak-anaknya walaupun sebentar. Iya. Ya, kamu sempatkan hal ini. Iya. Jadi hal-hal kecil seperti itu sudah sangat berarti bagi anak sebetulnya. Ya Ya, sekedar tanyalah ya Pak. ya. Tadi di sekolah Dia mau cerita, ngapain bu, gitu. berapa bla, dengarin aja, jangan disela, biarin Iya. mereka sampai selesai. Ya, Iya. Oke Di- Pak. masalah itu biasanya muncul bukan karena orang tua sibuk, tapi karena anak merasa aturannya berubah-ubah dan tidak jelas. Iya. Antara ayah dan ibu. Nah, Ayah boleh, ibu tidak boleh. Ya. Mereka bingung ya Pak ya. bingung. Lah karena itu menurut saya yang penting bagi orang tua itu adalah saling sepakat. Saling sepakat soal apa? Soal mendidik Soal anak. mendidik, ya, Meskipun mengasuh. jam kerja dan ritme hidup ayah dan ibu itu berbeda. Iya. Ya, Iya. Ya semoga bisa bersama-sama kayak bareng-bareng lah gitu. Gitu ya Pak ya. oke. Kalau masalah saya dan suami saya lagi nih Pak ya, menurut Bapak tuh apa yang harus saya lakukan gitu? Saya lakukan ini istri ya Pak ya, karena biasanya yang rewel kan istri ya Pak ya. Jadi apa yang harus istrinya lakukan? Ya suaminya juga boleh sih Pak. Apa yang harus kita lakukan biar saling memahami lah kondisi lelah, apa tekanan di kerjaan atau apa. Jadi biar tidak merasa kayak aku udah gini loh gitu. Gimana ya Pak? Biasa saling lah gitu. Saling memahami kondisi kita masing-masing sebagai suami istri dan sebagai pekerja ya Pak ya. Ya. Oke. Begini. Yang pertama perlu dilakukan itu bukan ini loh, yang kadang-kadang membandingkan siapa yang paling capek. Jangan dibandingkan siapa yang paling capek. Kamu masih menjambandingkan aku lebih capek dari kamu loh. Saya lebih capek dari kamu loh. Jangan dibandingkan. Yang penting tapi saling mengakui bahwa dua-duanya itu sama-sama capek. Iya. Ya, seperti itu. Positif aja. Ya. Karena apa? Di dalam rumah tangga lelah itu bentuknya berbeda-beda. Lelahnya itu berbeda. Ada yang lelah karena lelah fisik ya. Lelah fisik. Karena bekerja. Iya. Ada yang lelah karena kebanyakan mikir. Emak-emak itu Pak kebanyakan mikir ya Pak. Kebanyakan mikir, ya. Jadi kalau mau dihitung-hitung biasanya yang muncul justru apa? Rasa kesal, Marah, mangkel gitu. mangkel di hati Pak. Iya. Iya. Ya, Iya. itu yang keluar nanti itu. Yang lebih sehat itu adalah membiasakan ngobrol tanpa menyalahkan. Saling memaklumi lah. Semuanya orang itu pasti lelah, baik fisik maupun mental. Ya, Iya. bukan dengan kalimat aku paling capek loh. Ya, yang benar aku lagi lelah dan butuh kamu. Kan beda. Lebih hangat. Lah. Aku lagi lelah loh, aku butuh kamu. Bukan aku paling capek loh. Nggak mau dibandingkan siapapun. Iya. Orang kalau dibanding-bandingkan kan nggak seneng. Iyalah Pak. Bukan hanya wanita aja, laki-laki juga Laki-laki sama. juga ya Pak Iya. ya. Lah yang dijaga itu adalah jujur dalam kondisi masing-masing. Ya, kadang kita terlihat kuat, padahal sebetulnya sedang butuh bantuan, butuh ditolong. Tuh. Ya, Butuh diperhatikan. ya gitu. Kadang pasangan terlihat santai padahal sedang menahan tekanan. Ya karena banyaknya
yang harus dipikir, tekanan itu. Jadi Iya. menurut saya hubungan itu bukan tentang siapa yang paling berkorban ya, tapi tentang bergantian menguatkan. Ya, kalau kamu sedang lelah, kamu sedang down, Mm-mm. ya dikuatkan, saling menguatkan. Saling menguatkan. Ya, jangan malah ditambahin, ya. Ya biasanya nambahin marah aja sih Nah Pak. itu udah lelah dan sebagainya malah ngomongnya nggak enak. Iya. Seringnya tuh mungkin karena apa ya? Saya kan kalau siang kan kerja, jadi bisa kayak berkabar. Tapi tiba-tiba dia menghilang gitu kan, pasti kita kayak, lah ini kok ngilang, kok gini-gini gitu Nah loh. itu. Iya, padahal itu kan waktu beliau untuk istirahat ya Pak. Iya. Tapi kadang ya sayanya sih salah sih, kadang tidak memaklumi ya Pak ya, namanya juga wanita ya Pak. Itu wayah dia istirahat lah, waktu Iya. dia istirahat selalu saya yang mengganggu atau apa gitu sih. Lebih ke situ sih biasanya Ya, Pak. jadi gini Sinta, kalau sikap keterbukaan tadi bisa dibangun, maka rasa saling memahami itu akan tumbuh. Kamu harus memahami. Ya, dan kelelahan tidak berubah menjadi iri atau merasa sendirian. Kalau kamu bisa sikap itu membangun. Iya. Kelelahan itu kadang-kadang menimbulkan iri. Ya kan Sangat ya? itu iya. Atau kamu merasa sendirian. Gitu loh. Tapi kalau sikap itu dibangun dengan keterbukaan lagi, rasa saling memahami itu akan tumbuh. Ya. Iya. Mungkin perlu belajar cara memahami dulu. Nah, itu yang penting, memahami itu. Semuanya pokoknya kalau dibangun dengan positive thinking, berpikir secara positif, semuanya jalan dengan mudah. Iya. Mungkin kalau wanita tuh lebih kayak, oh aku kalau dicuekin gini ya kayak merasa sendiri gitu ya Pak. Padahal Iya. kan dia tidak mencuekan gitu. Tidak sebetulnya, dia mungkin lagi bekerja. istirahat atau bekerja gitu. Dia juga punya lelah. Karena kan ya kalau kerja malam kan memang sangat melelahkan ya Pak ya. Iya, sangat melelahkan. Waktunya tidur Iya, suruh waktunya kerja. tidur malah kerja gitu kan, Iya. memang beda lah ritme kerjanya. Ritmenya dibolak-balik iya, kok. Istirahatnya jadi kurang gitu. Nah, siangnya masih antar jemput anak sekolah juga kan Pak. Jadi mungkin dia juga merasa sangat lelah gitu ya Pak ya. Nggak Tahu cuma sekarang. dia. Harusnya ngerti. Ya mungkin konfliknya paling cuma itu sih Pak. Ya mungkin kita jarang komunikasi mungkin, jadi lebih sukanya tuh bukan diem sih, kayak kalau ketemu lebih ke bercanda aja sih. Jadi Ya. tidak yang ngomong-ngomong serius gitu, malah Ya, jarang siapkan Pak. waktu. Setelah pulang dari sini nanti siapkan waktu untuk berbicara secara serius. Karena waktunya kan cuma singkat nih, sayang banget kalau ngomong serius kan, sayang ya. Ya minggu lah. Nah, minggu kan waktunya buat keluarga nih Pak sama anak-anak gitu. Jadi kayak kita Ya tuh paling ngomong serius 1/4 jam selesai. nanti kalau serius tiba-tiba marah Pak. Enggak. kamu gini ya udah marah lagi. Ya enggak sih. Tapi kalau sekarang sih kayak lebih ke kalau dia pulangnya awal gitu, kita sering kayak motoran berdua gitu Nah. loh Pak. Akhir-akhir ini tuh lebih sering seperti itu Bagus, gitu. bagus. Karena kan alhamdulillah juga anak-anak kan udah lumayan bisa ditinggal gitu. Jadi kita bisa kayak quality time berdua tuh udah ada lah gitu. Nah, lagi Pak, kalau apa ya, saya mau nanyanya tuh apa yang harus saya lakukan nih Pak? Saya dan suami saya nih, biar sama-sama saling dihargai gitu Pak, saling merasa dicintai, saling merasa disayangin, terus kayak apa ya, percaya gitu, ada rasa percaya sama pasangan kita masing-masing. Soalnya kan kondisi kita kan berbeda jam ya Pak ya. Jadi kayak pasti ada rasa kayak tidak percaya, tidak dihargai, tidak disayangi gitu. Apalagi kan di era sekarang tuh ya menyeramkan ya Pak ya, kayak berita-berita yang di-up di sosial media kan wah menyeramkan sekali ya bagi pasangan ya Pak. Yang berita-berita tentang ya KDRT, perselingkuhan itu kan banyak sekali ya Pak. Nah itu. Nah kita berdua kan jamnya beda nih Pak. Jadi kayak gimana caranya bisa saling ya gitu, saling percaya, saling dicintai, merasa seperti itu gitu. Gimana gitu Pak caranya Pak? Rasa dihargai dan dicintai itu tidak selalu datang dari waktu yang lama.
tapi dari perhatian yang terasa nyata. Wih, perhatian yang nyata ya Pak. Ya. Kalau kamu perhatian nyata, perhatian yang tulus, selesai kok. Contohnya gimana tuh Pak? Misalnya kalau waktu bersama sedikit ada komunikasi walaupun secara singkat ya, ada kebersamaan. Yang penting adalah cara menyampaikannya. Iya. Ya, satu kalimat yang tulus sering lebih berarti daripada obrolan yang panjang, tapi sambil lalu. Nah, hal-hal yang kecil justru punya dampak besar. Misalnya apa? Ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih itu penting loh. Ya. Iya, kayak merasa dihargai mungkin ya Pak. Iya, merasa dihargai. Pesan singkat yang menunjukkan kepedulian itu kamu sudah dihargai. Terima kasih ya Pak, sudah diantar. Terima kasih ya kamu berkorban untuk saya. Itu sudah dihargai juga, maksudnya seperti itu. Ya, aku berangkat ya. Selamat beristirahat. Semoga mimpi yang indah dihargai. Iya. Ya seperti itu. Itu apa? Pesan-pesan walaupun singkat itu menunjukkan kepedulian. Sebaliknya kamu juga harus begitu. Atau mungkin sekedar menyapa. Udah malam, kebetulan kamu tidur sedang lilir ya, terbangun ini. Sudah makan belum? Ya. Di sela-sela waktu kerjanya ya Pak. Makan loh, nanti sakit kamu kalau nggak makan. Itu kepedulian. Iya. Nyata kan itu. Benar, iya betul. Nah, yang perlu diperhatikan jangan sampai pasangan itu diabaikan. Bukan karena kita tidak sayang ya, tapi karena kita lupa mengekspresikannya. Tuh, sebetulnya kamu sayang, tapi ekspresimu tuh harus dikeluarin gitu loh. Karena orang nggak bisa membaca apa yang sedang kamu. Bukan cenayang ya Pak. Nah itulah, ekspresikanlah, keluarkanlah itu dalam itulah. Ya. Jadi menurut saya cinta itu harus dihadirkan secara sadar. Cinta itu harus dihadirkan secara sadar, bukan menunggu waktu luang. Tapi menyelipkan perhatian di tengah-tengah kesibukan mereka. Iya, menyempatkan waktu lah ya Pak. Iya. Gitu loh. Kabar. Iya. Itu pesan-pesan kecil yang seperti itu. Wah, istriku kok perhatiannya sama masih saya. Iya, masih diperhatikan gitu ya Pak. Ya. Kamu tadi ngomong takut ada KDRT, takut keselingkuh ya. Selingkuh itu karena apa toh? Kurang diperhatikan. Ketika mereka kurang diperhatikan, ada orang lain yang memperhatikan, masuk dia. Ya. Berarti salah ini no Pak kalau masuk. Salah istrinya dong. Nah iya, karena kurang diperhatikan. Iya. Merasa kurang diperhatikan. Kok orang itu kok lebih memperhatikan gitu. saya daripada istri saya ya. Iya. Gitu loh. Kok aku nyaman ya dengan dia ya. Masuklah dia. Tapi ketika kamu memperhatikan itu, dia akan selalu teringat. Saya laki-laki sih. Ya. Ini kalau saya diperhatikan, itu saya selalu ingat ya. Iya. Wah, aku mau berbuat seperti itu, nggak jadi deh. Saya kasihan ada yang menyayangi aku. Walaupun kamu sepenggal kata, sepengandal kata. Jangan kamu sepenggal kata, kamu lagu ngapain sekarang gitu. Nggak hangat ya Pak ya. Aku lagi kerja mah. Sebel. Iya. Sebel yang seperti itu. Gitu loh ya. Iya. Jadi buatlah kata-kata kalimat yang bagus, yang mereka tuh, ya itu nanti akan pedulinya akan. Ya. Jadi saya saran untuk Sinta ya. Saya paham, Bang Ner, kenapa pertanyaan ini muncul ya. Karena memang hidup berkeluarga itu capek, apalagi sambil kerja dan mengasuh anak. Iya Pak. Tapi saya juga ingin mengajak kita semua melihat dari sudut pandang yang lain. Ya, bahwa menikah
menikah itu adalah pilihan, ya. Iya betul. Bahwa Sudah punya menjadi anak pilihan. itu adalah anugerah, Iya, ya. iya. Tanggung jawab bersama ya Pak. Lelahnya iya, tapi maknanya juga besar. Iya. Apa? Karena bisa mengasuh anak meski dalam waktu yang terbatas, itu bukan beban sebetulnya. Tapi itu adalah kesempatan yang baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, Iya. kalau Tuhan tidak percaya sama kamu, kamu nggak diparingi Nggak anak. dikasih ya Pak ya. Alhamdulillah dikasih langsung. Itu anugerah. Jadi walaupun keterbatasan kamu mengasihi anak, itu kesempatan yang Tuhan percayakan pada kita. Ya, Iya. kalau kita ubah sudut pandangnya, mengurus anak bukan lagi sekedar tugas, tapi bagian dari ibadah, bagian dari syukur. Bagus. Menyenangkan pasti ya Pak. Bahwa mengurus anak itu bukan tugas, tapi itu bagian dari ibadah. Itu bagian dari syukur kita. Iya. Oke? Iya. Ya, bukan berarti kita nggak boleh capek loh. Ya, Tapi pasti. jangan sampai lupa bahwa di balik capek itu ada berkat, ada berkah yang sedang kita jalani. Ada pahalanya ya Pak. Pasti. Ya, Iya. Ya terima kasih Pak. Masukan-masukannya. Nanti biar saya dan suami saya bisa lebih baik gitu Pak. cukup ya. Iya. Saudara-saudaraku, dari obrolan kita hari ini, kita diingatkan bahwa lelah dalam keluarga itu wajar. Namun di balik lelah itu ada makna yang besar bahwa menikah itu adalah pilihan. Punya anak itu adalah anugerah. Dan mengasuh mereka meski dengan keterbatasan dan waktu dan tenaga adalah kepercayaan yang Tuhan titipkan. Mungkin kita tidak selalu hadir secara sempurna. Tapi ketika kita hadir dengan niat, dengan kasih, dan dengan syukur, itu sudah sangat berarti. Semoga obrolan hari ini tidak hanya memberi jawaban, tapi juga menguatkan langkah kita sebagai pasangan dan sebagai orang tua. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai ketemu di perbincangan berikutnya. Selalu sehat dan semangat bisa.